Halo bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Davan Mulifa di Mulifa Channel. Oke, kali ini kita akan membahas tentang olahraga di Minang, yaitu sepak bola. Ketika orang Minang mendengar soal PSP atau Persatuan Sepak Bola Padang, maka kita akan mengingatkan sejarah panjang tentang persepakbolaan Indonesia. PSP ini lahir sebelum Indonesia didirikan, yaitu pada tahun 1928. Nah, bagaimana ceritanya? Sejarah tentang kelahiran PSP dan segala perjalanannya sampai sekarang PSP menjadi divisi antah berantah. Kita ambil intisarinya saja bahwa PSP pernah menjadi klub raksasa di Indonesia sebelum Semen Padang didirikan, jauh sebelum Semen Padang didirikan. Oke, sebelum video ini kita lanjutkan, jangan lupa di subscribe yang belum ya. Gratis, subscribe itu gratis. Jangan lupa di like, terus di komen. Nah, terima kasih yang sudah merequest, yang sudah memberi usul tentang bagaimana persepakbolaan di Minangkabau. Oke, ini dia videonya. Pada waktu tahun 1928, Sport Vereniging Minang SVM yang diketuai oleh Dr. Hakim dalam ini bernaung organisasi sepak bola Padang yang dikenal Engan Lans Padang Elektal atau IPE yang menjadi cikal bakal lahirnya PSP Padang pada suatu hari nanti. Namun keberadaan IPE ini tidak berlangsung lama karena pemerintah kolonial Belanda mengubahnya dengan membentuk organisasi persepakbolaan Padang tahun 1935 dengan nama Voetbalbond Padang en Omstreken. Masa ini diketuai oleh orang Belanda yang gila bola, yaitu Meneer van der Lee. Masa Meneer ini pertandingan di malam hari digelar di lapangan Dipo yang kini kita kenal sebagai Taman Budaya Padang. Seiring dengan gejolak politik dalam negeri, pada tahun 1942 Belanda menyerahkan kekuasaannya kepada Jepang. Aksi pertama Jepang adalah membumi hanguskan segala hal yang berbau Belanda, tak terkecuali VPO. Keganasan negeri matahari terbit ini menyebabkan tak ada prestasi sepak bola Padang yang mencuat, baik secara tim maupun individu. Kendati demikian, kehadiran Jepang itu ada hikmahnya. Ketika itu Sultan Mentari bersama tokoh-tokoh sepak bola Padang lainnya berinisiatif mengganti nama VPO menjadi Persatuan Sepak Bola Padang. Dan Yusuf Sultan Mentari menjadi ketua umum pertama dengan nama PSP. Ternyata pada masa itu Jepang sama sekali tidak mengusiknya. Dalam catatan itu pula nama PSP dipakai untuk pertama kalinya. Ismail Lengah muncul sebagai ketua umum periode 1950 sampai 1953 yang kemudian diteruskan oleh Ahmad Hussein pada tahun 1955 sampai 1957. Masa ini dibangun Stadion Imam Bonjol yang merupakan stadion kebanggaan warga Padang. Dekade tahun 1953 ini pemain yang memperkuat PSP menjadi pemain yang bermaterikan tim PON 3 Sumatera Tengah di Medan berhasil mengukir prestasi yang mengejutkan. Dengan materi pemain Ahmad Terbang, Ibrahim Kijang, Mahmud Endah, mereka berhasil merebut juara 3 di PON 4. Kala itu Sumatera Barat bernama Sumatera Tengah, dan di PON 4 pun pemain Paneka Minang mendominasi skuad Sumatera Tengah dan berhasil mencapai final. Sayangnya di final mereka ditaklukkan Sumatera Utara dengan skor 1-2. Efeknya jelas, pada tahun 50-an pemain PSP banyak dipanggil untuk membela tim nasional seperti Yus Ete, Mizarmi, Lim Tean, dan Arifin. Di era itu PSP sering menjamu klub-klub asing seperti klub beken Austria, Salzburg, FC Lokomotiv Moskow, Mozambik Afrika, dan klub Red Star Belgrade asal Yugoslavia yang pernah juara Liga Champion. UEFA pun pernah datang. Pada tahun 1953 sampai tahun 1959 persepakbolaan terhenti karena terjadinya gejolak PSSI. Baru pada tahun 1959 sampai tahun 1966 PSP Padang kembali melahirkan pemain yang membela merah putih. Selain Yus Ete yang masih bertahan, muncul nama-nama baru seperti Sagar Koto, Zulfar Jeze, dan Oyong Liza. Kapten timnas di era itu yang menjadi andalan timnas.
PSP Padang mengikuti turnamen hari ulang tahun PSSI di Jakarta pada tahun 1982. PSP dimotori Suhatman Imam dengan pemain lainnya seperti Marvin Effendi, Arif Pribadi, dan Tukijan. Hasilnya tidak mengecewakan. PSP mampu menjadi kampiun pada turnamen yang diselenggarakan badan sepak bola tertinggi di Indonesia itu. Setelah menundukkan PSA Ambon 3-2 trofi plus sebuah mobil dibawa pulang ke Padang. Masih pada tahun 1980-an, persisnya di era kepemimpinan Sahrul Ujud, wali kota Padang waktu itu. Kali pertama PSP masuk ke divisi utama. Pada tahun itu pula berdiri stadion yang diberi nama Stadion Agus Salim yang merupakan bekas arena pacuan kuda Rimbo Kaluang ketika itu. PSP diarsiteki oleh Jenny Wardin tahun 1986 sampai 1987. Sayangnya PSP tak mampu mengimbangi tim-tim perserikatan lainnya. Alhasil, tim PSP yang bermaterikan permainan seperti Dahlan Mai, Aldi Hendra Susila, dan Delvi Adri menemui nasib tragis terlempar ke divisi 1. Semoga PSP bisa bangkit lagi untuk menjayakan persepak bolaan di Sumatera Barat. Nah, itu dia tentang persepak bolaan di Minangkabau atau di Padang. Dari zaman Belanda sudah ada dulu sampai bergulir ke pendudukan Jepang sampai Indonesia merdeka, dan akhirnya terjadilah persatuan sepak bola Padang. Semoga sepak bola di Minangkabau, di Padang, dan di Sumatera Barat bangkit kembali. Mari kita jayakan kembali olahraga di Sumatera Barat. Jangan lupa ditiru semangat para pendahulu kita. Jangan sampai larut dalam keluhan, ya kan? Mari kita berolahraga. Jayakan terus sepak bola Indonesia, jayakan sepak bola Minangkabau, jayakan sepak bola Sumatera Barat, dan selalu di Mulifa Channel.